Halo kunjungunya, baik lagi bersama aku Mbok Kunyah terus. Oke, kayaknya akhir-akhir ini mak-mak kita, mama-mama kita itu kalau kalian dengar suka ngeluhin tentang harga bahan-bahan masakan yang lagi naik ya. Pertama kayaknya minyak lagi naik banget, sempet kan. Terus minyaknya turun ganti dengan gulanya agak turun sekarang ganti dengan telur. Wah, harga bahan-bahan masakan naik silih berganti gitu ya. Tapi tahu nggak sih sebenarnya harga minyak, gula, dan juga telur itu semahal-mahalnya yang di Indonesia ini sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu karena ada juga bahan-bahan masakan yang emang muahalnya amit-amit beneran. Nah, hari ini kita akan bahas itu teman-teman. Kita akan bahas bahan-bahan masakan atau ingredients yang mahal-mahal di dunia. Aku akan ambil 25 bahan masakan termahal di dunia. Sistemnya adalah biar standar gitu ya, aku pakai per kilo. Per 1 kilo berapa sih harganya? Jadi biar standar. Karena kan ada yang mungkin dia kayak bumbu itu kan kecil, ada yang daging gitu. Jadi kita bahasnya per kilo. 25 dimulai dari ranking 25 sampai nanti yang ranking pertama. Yuk kita mulai. Oke, di peringkat ke-25 ada vanila. Vanila ini adalah semacam bumbu ya, bumbu atau lebih tepatnya bukan bumbu, tapi untuk kue di mana dia memberikan bau, bau wangi yang enak banget kalau kamu ada kue-kue itu baunya yang harum. Nah, itu penyebabnya adalah si vanila ini. Percaya atau nggak percaya, vanila ini yang asli ya, biji vanila yang asli itu harganya $122 per kilo. Jadi mungkin sekitar 2 jutaan, 2 juta lebih gitu ya. Kenapa kok bisa mahal banget? Karena ternyata bunga vanila, bunganya vanila sendiri itu berbunganya itu cuman sebentar banget gitu. Jadi cuman beberapa minggu. Itulah kenapa pasokan vanila juga terbatas sehingga menyebabkan vanila cukup mahal. Peringkat berikutnya ada foie gras. Masih di harga yang sama, $122 per kilo. Nah, apa sih foie gras itu? Bentuknya mirip daging ya, tapi sebenarnya dia adalah pate. Pate itu adalah livernya dari hewan yang dilembutkan. Jadi livernya hewan dilembutkan, yang ini liver hewan dari bebek. Oke, jadi livernya bebek itu yang dilembutkan. Tapi foie gras ini bebeknya spesial banget gitu ya, special treatment lah. Jadi ini adalah salah satu makanan gourmet, hidangan gourmet yang terkenal di Prancis. Harganya memang mahal. Kenapa kok bisa mahal? Karena katanya sih, kan aku juga nggak pernah makan ya. Tapi katanya patenya itu lembut banget dan banyak lemaknya. Nah, kok bisa kayak gitu? Karena ternyata bebek-bebeknya itu yang mau dipakai buat foie gras ini memang di treatment, bukan di treatment ya, kesannya kalau di treatment itu mereka diperlakukan dengan baik, tapi sebenarnya enggak. Tapi jadi mereka itu biar menghasilkan lemak yang banyak itu, mereka dicekoki makanan tertentu, sehingga akibatnya livernya itu, hatinya itu berlemak. Jadi ada penyakit, kalau di manusia juga ada penyakit yang namanya fatty liver, di mana liver berlemak. Itu karena makanan-makanan yang terlalu banyak mengandung lemak gitu ya. Nah sama si bebek ini juga malah dicekokin biar livernya fat, punya lemak. Kasian banget. Itulah kenapa juga foie gras ini banyak dikecam oleh banyak negara dan juga di-ban. Itu karena perlakuannya ke bebek-bebek ini yang tidak
berperi kehewanan, bukan berperi kemanusiaan, tapi berperi kehewanan. Gitu. Tapi harganya juga mahal, $122 per kilonya. Ada yang mau makan foie gras? Aku sih skip deh. Yang peringkat ke-23 ini adalah durian. Durian ini ya kontroversi banget. Kayaknya nggak ada orang yang in the middle gitu. Terutama kalau orang-orang di barat ya, orang-orang barat. Either mereka suka sekali durian atau benci sekali durian. Karena baunya yang menurut mereka nggak enak. Tapi buat aku sih, aku suka sekali baunya durian, walau makannya agak-agak mikir. Anyway, meskipun durian ini adalah salah satu buah yang dibenci di negara barat sana, di dunia barat sana, tapi juga salah satu buah termahal dengan harga per kilonya $138. Mahal banget sih. Karena setauku kalau di Indonesia gitu ya, harganya mungkin 100.000 per kilo, mungkin ya. Mungkin nggak sampai bahkan. Jadi kita beruntung sekali di Asia ini, terutama di Asia Tenggara, yang bisa mendapatkan durian dengan harga murah. Jadi jangan ngomel kalau harganya agak kemahalan. Di negara barat sana lebih mahal lagi, $138. Silakan di kurs, katakan 15.000, berapa tuh? Ya, segitulah kira-kira harganya. Peringkat 22 adalah Wagyu Kobe beef dengan harga $268 per kilo. Kenapa sih bisa semahal itu gitu ya? Per kilonya lah itu $268. Itu karena memang berbeda dengan si bebek tadi, foie gras. Kalau yang ini memang sapi-sapi yang diternakan untuk Wagyu beef ini. Jadi Wagyu beef ini sendiri adalah memang diambil dari nama metode cara mereka beternak sapinya. Ini sangat atau berasal dari wilayah kota Kobe. Cara berternaknya bagaimana? Sapi-sapinya itu diternakan atau dikembangbiakkan dalam lingkungan yang stress free. Aku aja mendengarkan itu aja jadi kepengen jadi sapi. Belum lagi nih, ternyata sapi-sapinya ini biar relax, biar nggak stres, mereka itu di treatment, ini benar-benar di treatment, jadi mereka itu dipijet tiap hari, biar dagingnya empuk, biar dia relax sebenarnya. Jadi otot-ototnya itu relax, sehingga ketika otot-ototnya relax, itu dagingnya juga empuk. Karena biasanya daging sapi itu yang bikin keras itu kalau ada otot-ototnya itu. Nah, otot-ototnya ini dirileksin, jadi biar empuk. Nah, itulah kenapa harganya jadi mahal banget. $268 per kilo. Aku pernah nih makan si Wagyu Kobe beef ini. Waktu aku sempat ke Jepang, itu tahun 2016. Jadi udah 6 tahun yang lalu. Beneran makan di Kobe-nya, gitu ya, di suatu restoran yang ada Michelin star-nya gitu. Waktu itu satu set makanan buat lunch, itu harganya 5.000 yen. Jadi sekitar 700.000 pada saat itu, jadi 5.000 yen. Itu cuman daging Kobe ini, mungkin 250 gram, lalu salad sedikit, dan sup. Gitu doang. Dan harganya adalah 5.000 atau 700.000. Jadi memang wajar sih kalau harganya $268 per kilonya. Gitu. Gimana rasanya? Rasanya emang kualitas dagingnya emang beda. Ada Wagyu Australia, ada juga Wagyu Kobe. Wagyu Australia atau New Zealand itu lebih murah. Wagyu Kobe lebih mahal kalau di Indonesia. Dan memang harganya sepadan dengan kualitasnya menurutku. Seberapa enak? Kita bahkan nyaris nggak perlu ngunyah. Ngunyah sih, cuman sekali ngunyah itu langsung lumer di mulut gitu. Enak banget. Itu yang aku beli itu bukan yang level paling tinggi ya. Kalau nggak salah level kedua atau level ketiga gitu.
Itu pun udah enak banget. Kebayang kalau yang level pertama katanya sih makannya kayak makan butter gitu, kayak makan mentega di mana begitu dimasukin langsung lumer. Kalau ada duit boleh deh coba-coba. Enak banget. Yang ke-21, peringkat ke-21 adalah, ini daging juga, jamon Iberico de Bellota. Susah banget. Dengan harga, langsung naik $434. Hampir sekitar mungkin 10 juta, ya, hampir-hampir sekitar situ. Oke, apa sih ini jamon Iberico de Bellota ini? Ini sebenarnya adalah kaki babi. Kalau tadi itu daging beef, ini adalah kaki babi. Kaki babi. Nah, babinya ini berasal dari Spanyol atau Portugal, tapi bukan sembarang babi, karena dia memang secara khusus juga diternakan dengan sistem yang namanya free range. Jadi peternakan yang dibebaskan gitu babi-babinya, dan makanannya bukan makanan yang hasil produksi pabrik, tapi makanan alam, dari alam gitu. Babi-babi ini memakan akar-akar pepohonan, misalnya pohon ek di sana yang banyak, pohon ek dan juga biji-biji dari pohon ek. Jadi karena makanannya natural gitu, jadi memang kualitasnya berbeda. Dan babi-babinya itu diternakan sampai 6 tahun baru kemudian disembelih untuk menghasilkan si jamon Iberico ini tadi. Gitu teman-teman. $434 per kilo. Kalau memang yang suka kaki babi kayaknya bisa dijadikan bucket list kalian. Menarik. Oke, kita udah masuk di peringkat ke-20 sekarang. Lagi-lagi dari Jepang. Kali ini adalah matcha. Nah, matcha ini dikenal sebagai minumannya para samurai. Kenapa begitu? Karena matcha ini bisa memboost energi lebih lama. Jadi samurai itu kan ini ya berlatih, kemudian apalagi kalau lagi perang gitu ya, mereka membutuhkan asupan energi dan dia bisa boosting energi. Itu apa bedanya dengan kopi? Bedanya dia boosting energinya lebih lama dan sustain gitu, karena memang dia melepas kafein itu lebih lama dan perlahan kalau dibandingin sama kopi. Jadi kalau kopi atau energy drink melepas kafeinnya itu langsung push gitu, sehingga langsung naik, tapi kemudian cepat habis. Sementara kalau matcha ini melepasinnya kafeinnya pelan-pelan. Jadi energi yang di-boost itu lebih lama, lebih sustain. Gitu. Seberapa mahal? Ya seperti yang kalian lihat di atas. $685 per kilo. Waktu di Jepang aku juga pernah beli satu kaleng matcha segini, mungkin 100 gram atau mungkin bahkan cuma 50 gram itu. Karena kan matcha bubuk ya. Itu harganya zaman dulu ya, itu aku lupa antara 300.000 atau 3.000 yen. Dan itu bergantung kualitasnya. Ada yang kualitasnya sangat bagus pasti akan lebih mahal. Kayak gitu. Jadi memang wajar sih kalau kayak gitu. Oke, kita masuk ke peringkat ke-19. La Bonote Potatoes. Harganya adalah $760 per kilo. Gila ya. Harga kentang itu harganya udah 12 juta aja per kilo gitu. Kok bisa gitu? Nah, karena lagi-lagi kentang ini, La Bonote ini, bukan sembarang kentang. Dia adalah kentang yang memang cuma bisa tumbuh di sebuah pulau kecil, pulau yang sangat kecil di pesisir barat Prancis. Nama pulaunya adalah, bentar ya, Noirmoutier. Nah, karena pulau ini sangat kecil nih,
Jadi kemungkinan besar ya, potato itu pasti ditanam di sekitar dia di pulau itu, tapi karena kecil maka mungkin dia sering terkena ombak gitu ya, terkena air laut, sehingga rasanya itu jadinya unik. Rasanya itu ada rasa lemon-lemonnya, dan juga ada rasa earthy-nya, dan juga rasa lautnya. Itu katanya karena dia dipupuk oleh rumput laut. Jadi rumput laut yang terkena air laut itu kemudian busuk di tanah dan menjadikan pupuk oleh di tanaman-tanaman di sekitar pulau itu, termasuk tentunya tanaman kentang yang ada di sini. Nah, selain itu, karena dia itu katanya itu rentan, jadi kalau waktunya panen itu nggak bisa dipanen pakai mesin gitu. Kalau di luar negeri kan panennya pakai mesin gitu. Kalau beras panennya pakai mesin, sudah gitu nggak bisa. Tapi harus dipetik pakai tangan. Sudah gitu, masa panennya itu cuma 10 hari. Dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 10 Mei aja. Dan kira-kira 1 tahun itu cuma dihasilkan sekitar 20.000 kilo aja si kontang ini. Pantesan mahal ya. Peringkat ke-18 adalah kopi luwak. Wah, ini dari Indonesia banget ya. Mungkin juga dari Indonesia, tapi mungkin di Malaysia juga ada. Saya nggak tahu. Tapi kita kenal banget yang namanya kopi luwak ini. Kalau yang belum tahu, kopi luwak ini adalah kopi yang merupakan excess baggage atau luaran dari sistem pencernaannya hewan yang namanya luwak. Hah? Tainya? Iya. Jadi ceritanya gini, hewan yang namanya luwak itu adalah hewan semacam musang gitu, yang memang dia itu suka banget makan buah kopi, buahnya kopi gitu ya. Nah, ketika dia makan buah kopi itu, sekalian pasti makan sama bijinya. Nah, bijinya itu kan nggak bisa dicerna oleh sistem pencernaannya si luwak itu. Jadi akhirnya biji itu ikut dikeluarkan dari sistem pencernaan dia, yaitu berupa si tainya itu tadi, gitu. Tapi purely dia nggak bisa dicerna. Jadi bukan kayak pencernaannya manusia yang kalau ada usus buntunya, kemungkinan besar luwak ini nggak punya usus buntu. Itu ya dikeluarin aja langsung. Bentuknya kayaknya kayak gini nih, gitu ya. Karena bijinya ini melewati sistem pencernaannya luwak, dia pasti akan diproses dengan asam-asamnya dari tubuhnya luwak dan sebagainya, sehingga menghasilkan rasa kopi yang unik, yaitu rasa kopinya itu tidak terlalu pahit jatuhnya, gitu. Kental tapi nggak terlalu pahit, mantap tapi nggak terlalu pahit. Itulah kenapa dia juga banyak disukai gitu oleh penikmat kopi. Nah, mungkin juga mahalnya karena prosesnya itu tadi. Karena proses untuk mendapatkan si biji kopinya itu nggak bisa langsung dari buah dipetik terus ini kan, tapi menunggu proses sistem pencernaannya luwak untuk mengeluarkan kopi itu secara alami. Nggak mungkin juga luwaknya terus dikasih obat pencahat biar dia cepat-cepat keluar gitu, nggak mungkin juga. Jadi itulah yang menyebabkan dia mahal. $774 per kilo. Di Indonesia sendiri, satu cangkir kecil kopi luwak itu harganya bisa sampai 100 sampai 150 ribu. Gitu. Next adalah shark fin atau sirip ikan hiu dengan harga $924 atau nyaris 15 juta, atau dengan kalau kurs $15 sekian ya sudah 15 juta. Di Cina, hidangan sup sirip ikan hiu adalah sebuah
delicacy atau kenikmatan. Bahkan dipercaya bisa meningkatkan libido karena mengandung aphrodisiak. Aphrodisiak itu apa sih? Itu adalah zat untuk meningkatkan libido sehingga atau bisa dibilang adalah libido itu adalah hasrat seksual gitu. Nah, karena itu sirip-sirip ikan hiu ini jadi high demand terutama di Cina. Nah, karena itu ikan-ikan hiu itu banyak diburu untuk kemudian diambil siripnya. Masalahnya, alih-alih ikan hiunya itu dibunuh dulu, kemudian baru siripnya diambil. Enggak gitu caranya. Caranya itu justru ikan hiunya itu diperangkap gitu ya. Kemudian cuman siripnya doang yang diambil, dipotong. Terus ikan hiunya dilepasin lagi ke laut. Sementara sirip itu adalah sebagai alat si ikan hiunya itu untuk berenang. Jadi kalau siripnya dipotong, otomatis ikan hiunya tenggelam, teman-teman. Akibatnya apa? Ikan hiunya itu either mati karena kehabisan nafas di dasar laut, atau dia dimakani oleh ikan-ikan yang lain. Di dasar laut ikannya lebih gede-gede gitu ya. Jadi itu benar-benar sangat kejam. Karena itulah banyak sekali negara-negara dan organisasi-organisasi yang mengecam, bahkan melarang baik itu impor sirip ikan hiu atau hidangan si sup sirip ikan hiu ini. Gitu. Aku mendukung sih. Apakah kalian tertarik? Menurutku banyak cara. Kalau kalian memang kepingin meningkatkan libido, banyak cara. Ada yang namanya oyster, itu juga bisa meningkatkan libido. Atau tongkat tali, itu tumbuhan, itu akar-akaran, itu juga bisa meningkatkan libido. Banyak banget, nggak perlu menyiksa hewan kayak gitu. Mungkin next aku akan saya kasih tahu ya, bahan-bahan makanan yang romantis alias bisa meningkatkan libido. Kita akan bahas deh. Kalau kalian tertarik, silakan komen di bawah. Yuk, kita bahas gitu. Mbok, boleh, kita akan bahas. Tapi untuk sirip ikan hiu ini kalau bisa gak usah deh gitu ya, kasihan banget. Oke, coba apa yang aneh dari semangka ini? Iya, warna kulitnya itu hitam. Kalau biasanya semangka kan warna kulitnya hijau gitu ya, ini hitam, literally hitam. Tapi meskipun warna kulitnya hitam, rasanya itu katanya sih, enak, manis banget. Nah, semangka ini cuman tumbuh di Jepang. Dan di Jepang pun dia cuman bisa dipanen setiap tahunnya itu cuman 65 buah. Cuman 65 buah aja. Pantesan harganya bisa semahal ini. $1.148 per kilonya. Wow. Meskipun harganya segitu murah pun, buah ini banyak diburu oleh orang-orang di Jepang. Karena memang enak banget. Next adalah moose milk cheese. Harganya nggak main-main sih. $1.188 per kilo. Jadi, cheese dari susu rusa. Nah, ada 3 tipe dari cheese ini. Ada yang feta, ada yang blue cheese, dan ada yang rind. Kenapa bisa mahal banget? Karena katanya cheese ini hanya bisa diproduksi dari hanya 3 rusa yang ada di Swedia. Jadi cuma 3 rusa yang bisa bikin cheese ini. Ntar kalau mati gimana ya? Mungkin anaknya juga bisa kali. Tapi itulah menyebabkan
keju ini harganya mahal banget, teman-teman. Wow. Berikutnya adalah Hacienda La Esmeralda Coffee. Nah, kopi ini itu asalnya dari Ethiopia sebenarnya, tapi kemudian dikembangkan di Panama. Katanya rasanya ada sedikit hint rasa asam yang bikin kopi ini rasanya enak banget. Dan menjadikan dia sebagai kopi terbaik di dunia. Pantesan harganya itu $1.465 per kilo. Oh, aku penasaran banget untuk ngicipin ini. Seberapa mahal ya harganya ya? Balik lagi ke Jepang, yang kalau tadi itu adalah watermelon atau semangka, yang ini adalah melon, Yubari King melon, dengan harga yang jauh lebih fantastik yaitu $1.465 per kilo. Melon ini cuma tumbuh di kawasan Yubari, daerah Hokkaido. Rasanya super manis dan buahnya cukup besar. Makanya namanya Yubari King. Selain itu, kualitasnya yang memang enak banget. Dia lagi-lagi itu jumlahnya setiap panennya itu dikit banget. Bahkan saking sedikitnya, itu dia pembeliannya kadang-kadang itu melalui cara lelang. Itulah kenapa harganya bisa sampai fantastik seperti itu. Aku nggak pernah ngicipin sih, tapi katanya memang enak banget. Aku pernah lihat siapa ya, Jerome Pauline kalau nggak salah, sama ini ya, Raffi Ahmad sama Nagita pernah ngicipin ini, katanya memang enak banget. Lain kali ke Jepang kayaknya aku perlu spend a little money untuk ngicipin ini. Peringkat 12 adalah Golden Tiger Fish. Kalau kalian Google, ketikan Golden Tiger Fish, itu ada gambar ini pastinya, tapi ada gambar juga yang masih hidup. Itu serem banget sih. Giginya itu tajam-tajam gitu keluar, jadi kayak memang kayak tiger gitu. Jadi kayak tajam-tajam gitu. Ikan ini cuma ada di pesisir Cina. Dan biasanya cuma dikonsumsi di sana sih. Nah, bisa dapat harga sefantastik ini, 1.741, itu karena pernah ada orang yang beli $83.000 untuk seekor ikan ini, Golden Tiger Fish ini, yang beratnya adalah 48 kilo. Jadi memang gede banget. Panjangnya aja 1,8, nyaris 2 meter. Lalu beratnya 48 kilo. Dia beli dengan seharga $83.000. Itulah kenapa harganya jadi 1.741 per kilo. Penasaran sih rasanya gimana. Tapi memang ikannya gede banget kayaknya. Peringkat 11 adalah balsamic vinegar. Cuka balsamic ini dibuat dari anggur Trebbiano yang cukup langka dan hanya tumbuh di kawasan Modena, Italia. Kalau kalian pernah tahu tentang Ferrari, nah mobil Ferrari itu buatannya dari Modena. Jadi memang mahal sih ya, mahal. Kayaknya apa-apa mahal dari sana. Nah, anggurnya ini kemudian dikeringkan selama 10-25 tahun untuk menjadi vinegar ini tadi. Harga ini, $1.890 ini, itu berdasarkan Modena, dari source-nya dari Modena, untuk cuka kualitas A yang berumur 25 tahun. Bukan per kilo sih kalau ini, tapi per liter. $1.890 per liter. Wow, mahal banget. Oke, itu tadi adalah peringkat 25 sampai peringkat 11. Gimana menurut kalian? Apakah cukup fantastik atau
ah biasa aja gitu. Atau eh, bahan-bahan masakan mana yang udah pernah kalian coba? Silakan komen di bawah. Ada yang pernah nyobain Densuke watermelon atau Yubari King melon? Please let me know. Atau nyobain kopi tadi, kopi yang bukan kopi luwak ya, kopi yang Hanschieda Esmeralda itu, atau cheese itu, mousse milk cheese. Silakan komen di bawah rasanya kayak gimana sih, aku jadi pengen tahu. Atau komen juga di bawah apakah worth it nggak sih, gitu ya, worth it nggak. Oke, next video kita akan bahas peringkat ke 10 sampai 1. Jadi ketemu di next video, oke? Ingat, happy terus, semangat terus, dan kunyah terus.